dari Matius pasal yang ke-12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, mereka di sini orang Yahudi ya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia atau mempersalahkan Yesus. Saudara, jadi saya pikir hanya saya saja yang dari waktu ke waktu, khususnya di Facebook ya, ditanya mengenai hal yang sama ya. Kalau saudara mengikuti saya di Facebook, maka saudara akan melihat ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama yang sering kali diajukan di setiap video-video yang saya buat, bahkan pada siaran langsung yang saya lakukan. Ternyata bukan hanya saya Bapak Ibu yang mengalami hal seperti ini ya. Yesus juga pada zamannya seringkali mendapat pertanyaan yang sama berulang kali. Ya lebih khusus mengenai hari Sabat, di mana hari Sabat seharusnya orang-orang tidak melakukan sebuah pekerjaan termasuk menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus ya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kendati demikian, Yesus sendiri selalu memiliki jawaban kepada setiap mereka yang menanyakan apa hak Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Sehingga saya pun belajar daripada Yesus hari ini, ya kan? Jadi kalau Yesus tidak bosan dengan pertanyaan yang sama, maka seharusnya saya juga tidak menjadi bosan, ya kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang sering diajukan di setiap video bahkan live yang saya lakukan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Yesus seringkali buat mujizat pada hari Sabat? Yesus tentu saja punya alasan ya, kenapa dia selalu melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Memang ada juga pada hari-hari yang lain. Tapi Yesus paling banyak melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan Yesus sendiri tahu, kalau dia melakukan mujizat pada hari Sabat, maka apa yang dilakukannya akan menjadi sebuah pertentangan. Khususnya akan ada perlawanan yang muncul dari orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, kenapa engkau melakukan mujizat pada hari Sabat? Maka Yesus pun menjawab, Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi Yesus saudara-saudara membuat mujizat pada hari Sabat. Kenapa? Karena Allah Bapa atau Allah itu sendiri tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin engkau berkata, tapi kan Pak Pendeta di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya, dalam waktu 6 hari. Hari yang ke-7 adalah hari di mana Allah beristirahat. Sehingga hari ke-7 yang bagi orang Yahudi hari Sabtu, bagi orang Kristen hari Minggu. Ini pun ada alasannya, ya, tapi saya tidak menjelaskan ini sekarang. Saya mau menjelaskan kenapa Yesus bikin mujizat pada hari Sabat, ya. Dikatakan bahwa pada hari Sabat itu Allah beristirahat, maka pada hari itu Allah menguduskan hari Sabat di mana setiap orang harus berhenti dari pekerjaannya dan menggunakan hari Sabat sebagai hari di mana kita menyembah Tuhan. Nah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah berhenti pada hari yang ke-7, Allah beristirahat, bukan berarti Bapak Ibu Allah itu berhenti bekerja. Allah berhenti pada hari Sabat artinya Allah berhenti dari pekerjaan menciptakan. Jadi pekerjaan menciptakan itu selesai. Dan ini yang perlu kita ketahui bahwa menciptakan langit dan bumi bukan satu-satunya yang dikerjakan oleh Allah. Ya. Ada pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Allah, yakni banyak diantaranya salah satu pekerjaan keselamatan. Jadi kalau Allah berhenti pada hari yang ke-7 bukan berarti Allah tidak lagi bekerja. Ayat itu memaksudkan bahwa Allah berhenti dari pekerjaan menciptakan. Sementara Allah masih mengerjakan hal-hal yang lain. Salah satu diantaranya adalah pekerjaan keselamatan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan dengan jelas Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi sampai hari ini kita perlu mengimani, kita perlu percaya bahwa Allah sementara bekerja. Amin. Bagi saudara yang mungkin sementara kehilangan pengharapan karena engkau sementara dalam pergumulan dan engkau mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah engkau bekerja dalam hidupku atau tidak? Maka sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu bahwa Allah itu tetap bekerja sampai sekarang. Engkau mungkin tidak melihatnya, engkau mungkin tidak merasakannya, tapi engkau harus mengimani, engkau harus percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat karena Bapa tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan ini. Amin, ya. Itu yang perlu kita imani di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-27, Yesus mengatakan sebenarnya hari Sabat itu untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hari Sabat. Apa maksudnya? Jadi hari Sabat itu kan adalah pemberian Allah bagi manusia untuk beristirahat dari segala pekerjaannya. Bayangkan kalau kita bekerja sepanjang minggu dan tidak ada hari di mana kita beristirahat. Bersyukur ya. Sebenarnya orang-orang di seluruh dunia ini perlu bersyukur kepada orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena orang Kristen ya ada yang namanya hari Minggu, ya kan? Ada yang namanya akhir pekan sehingga orang-orang boleh beristirahat daripada segala pekerjaannya. Jadi sebenarnya hari Sabat itu hadiah buat manusia, bukan manusia yang harus menjadi budak atas hari Sabat itu sendiri. Ada amin, ya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan saudara ternyata hukum hari Sabat itu tidak mengikat. Ya, jadi memang hari Sabat itu adalah hari di mana kita berhenti dari pekerjaan harian. Jadi hukumnya begini, hari Sabat itu kita harus berhenti bekerja dan ibadah. Tidak boleh ibadah sambil bekerja. Ataupun tidak boleh saudara hanya berhenti bekerja dan tidak ibadah. Karena kan ada orang Kristen begitu, ibadah sambil bekerja. Ya. Dia ibadah tapi handphonenya jalan terus. Ya. Chattingan terus. Pendeta keluar-keluar sampai berbusa-busa di atas mimbar menyampaikan kebenaran tetapi semuanya lalu begitu saja. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kenapa? Karena jemaat sibuk dengan urusan masing-masing. Makanya sebagai hamba Tuhan saya selalu mengingatkan ketika kita mau pergi ke gereja beribadah, kita perlu mempersiapkan hati kita. Ya. Agar ketika kita datang beribadah, kita mengalami berkat ibadah tersebut. Kenapa? Karena kita tidak sibuk dengan urusan masing-masing. Iya kan? Karena ada namanya jemaat yang datang ke gereja, sebelum ke gereja dia singgah dulu di warung, Alfamart, Indomaret. Bikin apa? Isi pulsa, kuota. Ya jaga-jaga kalau pendeta khotbah membosankan maka dia akan beralih ke Facebook, beralih ke Instagram, ya, beralih ke TikTok. Walaupun tidak ada suaranya, yang penting ada gambarnya. Ya. Nah orang Kristen yang model begini saudara tidak akan pernah punya kekuatan untuk menghadapi hidup. Manusia itu butuh kekuatan daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena tekanan di zaman sekarang ini berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Tekanan zaman sekarang lebih berat Bapak Ibu. Ya. Dari tekanan-tekanan yang ada pada masa yang lampau. Saudara perhatikan ada begitu banyak hari-hari ini orang-orang yang sepertinya kehilangan kesadaran. Ya, dan bahkan melakukan kejahatan kepada orang-orang yang seharusnya mereka jaga, lindungi. Ada kasus yang baru viral ya, seorang ayah yang menikam anaknya yang berusia 10 tahun atau 12 tahun dengan 10 tusukan sampai anaknya mati. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia stres dengan istrinya yang tidak mau berhenti dari ya pekerjaan sebagai ladies di salah satu kafe. Ya dia terbeban dengan anaknya yang selalu dibully. Maka daripada anaknya menanggung rasa malu, maka ketika anaknya lagi tidur ditikam, saudara. 10 tusukan sampai anak mati. Nah saya pikir orang tua yang model begini kan orang tua yang sudah kehilangan kesadaran. Kayaknya sudah jam 7:05 model-model begini. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan loh untuk menghadapi hidup.
Ya. Jadi kita butuh kekuatan. Kekuatan kita bukan hanya berasal dari 4 sehat 5 sempurna. Kekuatan kita berasal daripada firman Tuhan. Maka ketika hari Sabat itu tiba, persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu, agar engkau beribadah dengan penuh kesungguhan, agar engkau mengalami berkat daripada ibadah. Yang setuju dengan saya, ketik amin. Ya. Jangan katakan amin, ketik amin saudara. Kalau saudara cuma bilang amin, saya tidak dengar. Ya, jadi selain kita beribadah, kita berhenti bekerja. Ya, tidak boleh juga hanya sekadar berhenti bekerja dan tanpa ibadah. Karena kadang-kadang juga ada orang Kristen begitu. Kalau hari Minggu dia lebih baik diam di rumah. Ya, dia bilang dia mau berhenti bekerja karena ini hari Sabat. Tapi tidak ibadah. Dia menguncir diri di dalam rumah. Ini pun menjadi salah. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang namanya hari Sabat itu kalau kita melihat dalam Alkitab itu sifatnya tidak mengikat. Jadi hari Sabat itu berhenti dari pekerjaan harian. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan pada hari Sabat seperti pekerjaan-pekerjaan darurat. Waktu Yesus melawan balik ahli Taurat, ahli Farisi yang menuding Yesus menghinakan hari Sabat. Yesus berkata, kalau misalkan anakmu jatuh ke dalam lubang sumur pada hari Sabat, apakah engkau mau menunggu selesai hari Sabat baru engkau mau menolong anakmu itu keluar dari sumur? Ya, di sini ada ya jemaat Tuhan, ada Ibu Evi saya lihat ya, ada Ibu Kristina Naman, Ibu Ria. Kalau misalkan saudara anak-anak saudara ya jatuh ke dalam sumur itu pada hari Sabat, saudara mau tunggu hari Senin? Baru selamatkan anaknya keburu mati. Ya, jadi kita harus menyelamatkan. Kenapa? Karena ini darurat pekerjaan yang bisa dilakukan pada hari Sabat. Yang kedua adalah perbuatan baik kepada orang lain atau kepada siapapun itu. Ya, jadi tidak mengikat. Karena hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat itu sendiri. Jadi kita perlu mengerti ya. Nah, saudara, ahli Taurat, ahli Farisi ini sebenarnya adalah orang-orang jahat yang berjubah agama. Maka Yesus menyebut mereka ini adalah serigala berbulu domba. Ya. Bukan domba berbulu serigala ya. Ini serigala berbulu domba, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang jahat yang menggunakan apa yang baik untuk mendatangkan apa yang jahat. Jadi ciri khas dari orang jahat itu begitu. Menggunakan apa yang baik untuk mendatangkan apa yang jahat. Makanya kan saya khotbah beberapa hari ini ya. Saya juga rencana besok mau buat video mengenai hal ini. Bahwa saudara perbuatan baik manusia kan tidak menyelamatkan. Karena manusia itu pada dasarnya makhluk korup. Kita bisa menggunakan amal kita bahkan untuk permisi melakukan sebuah kejahatan. Kita melakukan menggunakan apa yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang jahat. Ahli Taurat, ahli Farisi, saudara ya, mereka melihat di situ ada orang yang lumpuh tangannya dan mereka memanfaatkan kebaikan Yesus yang akan menolong orang lumpuh tangannya ini ya untuk menjerat Yesus itu sendiri. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, ahli Farisi ini bukan pertama kali. Jauh sebelumnya dalam kitab perjanjian lama Alkitab telah mencatat itu. Bahwa di sana ada begitu banyak orang jahat yang menggunakan apa yang baik untuk mendatangkan sebuah kejahatan. Salah satu contoh di zaman Daniel. Daniel ini terkenal sebagai orang yang suka menyembah Tuhan. Alkitab mengatakan dia menyembah Tuhan itu dengan tekun. Ya. Berulang kali saya katakan ya penting bagi kita berdoa dengan tekun. Berdoa itu jangan cuma Senin Kamis. Karena doa adalah nafas kehidupan. Saudara tidak berdoa, saudara tidak bernafas. Kalau tidak bernafas, saudara mati. Ya kan? Maka kita harus punya kebiasaan sebelum beraktivitas di pagi hari. Melakukan apapun itu, kita harus duduk di kaki Tuhan. Memohonkan berkatnya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Nah karena ketekunannya ini maka saudara-saudara Daniel ini mendapatkan posisi yang luar biasa. Karena Tuhan memberkati dia dengan pengurapan yang luar biasa. Satu kali Raja Darius mengangkat wakil-wakil raja dengan jumlah 120. Untuk ditempatkan di seluruh daerah kekuasaan Raja Darius. Dan kemudian dia mengangkat 3 pejabat tinggi. Yang salah satu dari 3 pejabat tinggi ini adalah Daniel.
Di mana 120 raja-raja ini, wakil raja-raja ini harus memberikan pertanggungjawaban kepada 3 pejabat ini. Yang diantaranya adalah Daniel, supaya raja tidak mengalami yang namanya kerugian. Nah, kita mengatakan karena diurapi Tuhan luar biasa, karena Daniel punya kehidupan doa yang disiplin, maka dia dipromosikan Tuhan melebihi daripada pejabat-pejabat yang lain, bahkan melebihi dari 120 wakil raja. Nah, ketika melihat itu mereka semua menjadi iri hati. Nah, biasa ya iri hati ya. Orang tuh kalau iri hati dia lebih baik rugi, yang penting orang yang dia benci lebih rugi. Dia tidak mau untung kalau orang yang dia benci itu lebih untung daripadanya. Sekalian aja saya rugi, yang penting kamu lebih rugi daripada saya. Itu orang yang iri hati. Makanya saya mau beritahu Bapak Ibu ya, jangan suka jadi orang yang iri hati. Kalau saudara melihat seseorang diberkati Tuhan, ingat baik ya, padi yang dia panen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Amin. Gandum yang dia panen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat kebahagiaan seseorang, kita tidak tahu bahwa di belakang tahun yang penuh kebahagiaan itu ada tahun-tahun yang penuh dengan perjuangan. Ada tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan. Ya. Mereka mungkin berjuang untuk sampai pada posisi mereka yang sekarang. Maka orang percaya dilarang menjadi orang-orang yang iri hati. Karena iri hati akan menjadi salah satu akar kejahatan bagi saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka mereka mulai menjerat Daniel. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan di dalam pemerintahan, di dalam tugas-tugasnya Daniel, karena Daniel itu benar-benar taat dalam segala sesuatu. Akhirnya mereka mencoba untuk menyerang ibadahnya Daniel. Sesuatu yang baik untuk mendatangkan apa yang jahat. Maka mereka bermufakat, pejabat-pejabat tinggi ini, dengan wakil raja ini. Mereka bermufakat menjebak Daniel agar Daniel melakukan sebuah kesalahan. Dan pada akhirnya Daniel bisa dihukum mati. Maka saudara-saudara, pejabat-pejabat raja-raja ini berunding. Dan mereka mengambil satu keputusan. Bagaimana kalau kita buat satu dekret bahwa dalam 1 bulan 30 hari ini tidak boleh ada orang yang menyembah Allah lain selain menyembah kepada raja. Nah, Raja Darius ini raja baru. Ketika dikasih saran ini, dia merasa bahwa dirinya ini ya kan dipedulikan, atau orang-orang merasa bahwa dia ini raja yang hebat. Maka dia menerima usul tersebut. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya usul ini adalah jebakan bagi sahabatnya. Jadi Raja Darius ini bersahabat baik dengan Daniel. Akhirnya dikeluarkanlah dekret itu, keputusan itu yang tidak dapat ditarik oleh siapapun. Maka saudara-saudara mendengar itu, Alkitab mengatakan, ya, ketika Daniel mendengar bahwa selama 1 bulan penuh tidak boleh ada penyembahan yang dinaikkan kepada Allah lain selain kepada Raja Darius. Daniel pulang ke rumah, dia naik ke atap dan dia menyembah Tuhan. Haleluya. Daniel tidak takut dengan ancaman. Kenapa? Karena Daniel tahu bahwa semua prestasi dalam kehidupannya, semua berkat yang dimiliki itu berasal daripada Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang bisa mengalahkan setan adalah mereka yang tidak takut kehilangan nyawanya. Berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya karena aku, karena mereka akan memperolehnya kembali. Itu kata Alkitab. Maka sekalipun nyawa menjadi taruhan, Daniel tetap menyembah Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan penyembahannya ketika dia ada dalam pergumulan kehidupan. Saya selalu mengingatkan para pendengar saya yang selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Maka dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, jangan pernah kehilangan hati yang menyembah Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika Daniel sementara menyembah, maka para pejabat itu, wakil-wakil raja itu, dengan semua suruhan yang ada, mendobrak masuk ke dalam rumahnya Daniel. Dan mereka mendapati Daniel sementara tersungkur di atas lantai menyembah Tuhan yang dia senangi. Maka saudara, raja kaget ketika Daniel menjadi tersangka. Kemudian kita mengatakan Daniel itu dilempar ke dalam gua singa. Ya. Ini adalah kisah sekolah minggu. Daniel dilempar ke dalam gua singa. Haleluya.
Nah, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membela Daniel. Raja tidak bisa tidur. Semalam-malaman raja itu berpuasa. Dia bingung mau bikin bagaimana. Tapi raja itu berkata, biarlah Allah yang kau sembah dengan tekun. Haleluya. Saya membaca sekali lagi kisah ini tadi sore, saudara. Dan itu membangkitkan satu semangat baru dalam hati saya. Bahwa kita sebagai orang percaya harus tekun menyembah Tuhan. Raja berkata, biarlah Tuhan yang kau sembah dengan tekun, dialah yang akan melepaskan engkau. Saudara, kalau engkau rindu mengalami kemenangan, rindu mengalami kelepasan daripada setiap pergumulan kehidupan saudara, maka jadilah penyembah-penyembah yang tekun. Ada amin. Maka Tuhan mengirimkan malaikatnya. Maka singa-singa tersebut tidak bisa membuka mulut mereka untuk memakan Daniel. Kenapa? Karena Daniel dalam perlindungan tangan kasih Allah itu sendiri. Daniel mengalami kemenangan. Meskipun orang-orang jahat menggunakan kebaikan Daniel untuk suatu kejahatan, justru Tuhan menggunakan itu untuk kebaikan bagi Daniel. Amin. Contoh yang lain dalam Alkitab itu, saudara-saudara ya, orang-orang yang menggunakan kebaikan untuk sebuah kejahatan. Raja Saul. Ya, Saul ini bahkan berusaha membenarkan kesalahan yang dilakukannya dengan kebaikan. Ya, Tuhan menyuruh dia untuk menumpas musuh-musuh bersama dengan seluruh ternak yang ada. Tapi ketika Saul melihat ternak-ternak yang baik, dia menyimpan itu. Dan ketika Samuel bertanya, kenapa engkau menyimpan ternak-ternak itu? Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk musnahkannya? Dan dia berkata, ternak itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Dengar-dengaran jauh lebih baik daripada persembahan. Hidup dalam kebenaran itu jauh lebih baik daripada sebuah persembahan. Jadi Tuhan tidak menginginkan hal yang lain dalam hidup kita selain kita hidup memuliakan Tuhan. Jangan pernah menggunakan kebaikan ya untuk membela kejahatan, ketidaktaatan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, apa yang dapat saya bagikan sebagai kesimpulan bagi setiap kita? Jadilah orang-orang yang terus melakukan apa yang baik. Amin. Sekalipun mungkin saudara-saudara ada begitu banyak orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Jangan pernah berhenti menjadi baik. Ya. Alkitab mengatakan kalau engkau tidak lelah menjadi baik, maka suatu saat nanti engkau akan menuai dalam kehidupan saudara. Jangan berhenti saudara-saudara untuk menjadi baik. Tetaplah menjadi baik. Tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Ya, kesesakan akan datang, penderitaan akan datang, tapi saudara harus tetap menjadi orang-orang baik. Orang-orang yang mengamalkan kebenaran. Naomi, saudara-saudara, contoh yang tidak baik. Dia berada di Bethlehem dan tiba-tiba suatu saat Tuhan izinkan Bethlehem ini yang disebut rumah roti kehabisan roti. Ternyata di tanah perjanjian juga bisa ada masalah loh. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Naomi? Naomi beranjak daripada kebenaran. Naomi tidak tetap di Bethlehem. Seharusnya Naomi di sana. Kenapa? Karena itu tanah perjanjian. Ya, ratusan tahun sebelumnya Tuhan sudah membebaskan orang Israel dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian. Dan sekarang dengan mudah Naomi beranjak dari tanah perjanjian hanya karena kesukaran yang terjadi. Ya. Ini contoh dari orang-orang yang tidak tetap di dalam perbuatan baik, saudara. Maka apa yang terjadi ketika dia pergi ke Moab? Alkitab mengatakan ya, suaminya meninggal, 2 orang anaknya meninggal. Besar kemungkinan mereka ini meninggal dalam peperangan, saudara. Dan sekarang Tuhan membuktikan kepada Naomi bahwa Tuhan itu bisa memelihara meskipun tanpa kepala keluarga loh. Alkitab kan sudah janji, burung di udara dikasih makan. Tidak menabur, tidak menuai, dikasih makan oleh Bapa di surga. Dan Alkitab mengatakan kita ini jauh lebih berharga dari burung di udara. Saudara tahu ciptaan ini diciptakan Tuhan selama 6 hari. Tapi saya dan saudara diciptakan Tuhan selama 9 bulan. Itu artinya manusia itu lebih kompleks, lebih berharga daripada ciptaan yang lain. Artinya kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Maka jangan pernah beranjak daripada kebenaran itu. Tetaplah menjadi orang-orang yang baik. Ya, saya itu pergi ke penjara kemarin ya. Pelayanan di penjara hari Minggu, saudara.
bersama dengan Kepala Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, ya, kami ibadah bersama. Dan ya, kalau saudara pergi ke penjara itu, paling banyak di penjara itu laki-laki ketimbang perempuan, saudara. Dan kebanyakan di sana juga adalah kepala-kepala rumah tangga. Nah, ketika saya melihat kepala-kepala rumah tangga itu mengisi setiap bangku-bangku kosong yang ada dalam gedung gereja di penjara tersebut, pikiran saya kadang-kadang melayang. Saya berkata, Tuhan, kalau kepala penjara, kepala rumah tangga ada di penjara, bagaimana dengan ibu rumah tangga dan anak-anak yang ada? Bagaimana mereka bisa hidup? Ya. Dan Tuhan mengingatkan saya mengenai kisah Naomi. Tuhan memelihara kehidupan Naomi dan Ruth tanpa kepala rumah tangga. Dan itu terbukti. Banyak mereka di penjara itu bertahun-tahun. Tapi tidak ada istri dan anak-anak mereka yang mati kelaparan. Tidak ada. Karena Tuhan sudah janji bahwa Dia akan pelihara kita. Ya, maka jangan sama seperti Naomi. Belajarlah seperti Ruth. Meskipun di tengah-tengah kesukaran, dia tetap berpaut kepada mertuanya. Dia mau tetap melakukan apa yang baik. Sekalipun kadang-kadang ya, dari kebaikan yang ada bisa menyebabkan sebuah penderitaan. Jangan ya seperti ahli Taurat, ahli Farisi, menggunakan apa yang baik untuk sebuah kejahatan. Biar kita tetap menjadi baik, meskipun dijahati, meskipun kita harus mengalami sebuah penderitaan. Karena akan ada upah bagi setiap mereka yang mengamalkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya.